Halo Pak Bikers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Indah Imsiati, Jurnal Kawasan kembali hadir di acara Sensasi Senang-Senang di Bekasi. Kita hari ini datang ke tempat yang sangat indah di Cikarang bersama Pak Adi Pratama Putra. Beliau adalah Operasional Manager Waterboom Lipo Cikarang. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Bu Di sini Indah. sejuk banget Pak Adi ya, nggak kayak di Ya, Cikarang, bener. Ini nggak kayak di Cikarang, kita kayak di Bali, kayak di setuju Bu, setuju. Bogor, Ya, iya kan? Jadi sungguh indah, adem. Jadi para pabrikers jangan lupa sering-sering datang ke sini kalau pengen ngadem. Bener nggak? Bener nggak Pak Adi ya? betul Bu, setuju saya Bu. Ini tidak terlihat seperti di kawasan industri Bu ya, Iya, kita Cikarang. tidak Kita seperti seperti di Bogor, betul. di Bali. Oke Pak, kita nanti banyak ngobrol ya pabrikers tentang new brand Waterboom Lipo Cikarang. Ini Pak Adi, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa Bu. Luar Bagaimana biasa. kabar Bu Indah? Ya, alhamdulillah kita juga sangat baik. Makanya Ya, bisa hadir ke sini ya Pak ya, Adi ya. Pak Alhamdulillah. Adi bisa nggak kita mau flashback kembali Waterboom ini kayaknya salah satu kawasan apa namanya rekreasi yang lumayan legend di Cikarang. Iya nggak Pak? Bener nggak? Oh iya, Iya. betul. Ini sampai sejauh ini apa yang ada dan fasilitasnya sekarang apa aja. Kemudian kita kemarin sempat COVID, apa yang sudah dilakukan oleh Waterboom Lipo Cikarang untuk memanjakan para pabriker semua gitu Pak Adi. Silakan. Oke. Terima kasih Bu Indah ya. Salam Pabrikers, salam kenal dengan saya sebagai Adi Pratama Putra sebagai Operasional Manager dari Waterboom Lipo Cikarang. Saya cerita sedikit dulu ya Bu, historinya mungkin dari Waterboom Lipo Cikarang ini. Secara resmi kita memulai opening ini pada tanggal 23 Maret di tahun 1998. Itu menjadi wahana waterpark pertama di Pulau Jawa. Sebagai intermezzo saja bahwa berdirinya Waterboom ini sebagai pelengkap kawasan hunian perumahan khususnya di Lipo Cikarang, tetapi antusias masyarakat yang membludak bahkan dari luar kota, luar daerah itu membludak sini sampai hari ini dijadikan unit bisnis di Lipo Cikarang Group. Kita under manajemen by Arya Duta Hotel Group di bidang leisure-nya. Oke, untuk fasilitas yang ada di Waterboom Lipo Cikarang ini, pertama kita mempunyai 3 kolam Bu, dan 3 kolam itu masing-masing ada kelebihannya tersendiri. Seperti kolam pertama itu ada kolam ceria yang di depan first impression kita pertama kali masuk itu disuguhkan ada kolam ceria. Kolam ceria itu adalah bisa dibilang juga kolam dewasa. Di sana tingginya sekitar 1,5 meter. Itu masih aman untuk anak-anak usia di atas 12 tahun. Kalau tinggi segitu, tidak perlu khawatir juga. Kita ada tim lifeguard yang cepat tanggap dan sudah terlatih. Di samping ada kolam ceria itu dapat menggunakan fasilitas seperti sport air. Ada volley air, ada juga bermain gebuk-gebukan bantal, Bu. Kita bisa sediakan di waktu weekend atau ada corporate gathering sesuai request mereka kita bisa sediakan wahana permainan air. Kedua itu kita mempunyai kiddie pool, kolam anak ya Bu. Kolam anak itu terdiri dari ada kolam arus anaknya dan juga ada water slide juga, ada kapal-kapalan yang membuat anak semakin betah bermain di kolam anak ini. Yang ketiga tentunya kita yang seperti di belakang kita Bu Indah ya, Pabrikers, kita mempunyai kolam arus dewasa. Ini kolam arus dewasa ini sangat natural, terbuat dari bahan batu-batu alami dengan konsep nuansa Bali ya Bu. Ini kita biasanya pengunjung mempergunakan ban sebagai media untuk menikmati suasana alam di kolam arus dewasa ini. Fasilitas lainnya kita juga ada gazebo, ada kabin yang bagi family atau keluarga yang mempunyai anak kecil tidak perlu khawatir karena kita ada fasilitas kabin dan gazebo itu ketika untuk lebih santai menikmati suasana alam di
Waterboom Lipo Cikarang ini, Bu, yang suasananya terbilang sangat asri ya, Bu, masih natural seperti itu, menyatu dengan alam lah kolamnya. Pak, yang di belakang kita ini Ya, tadi namanya Pak Arus ya kolam arus dewasa, kolam arus Bu. dewasa. Hmm. Ini sampai ke mana aja nih Pak? Berapa panjangnya ini Pak? Kayaknya panjang sekali ke belakang sana ya Ya, Pak ya? panjangnya kurang lebih sekitar 600 meter, Bu ya. Jadi di sini juga bisa dilihat ya dari struktur bangunannya juga alami, dia ada melewati candi besar, juga sangat bisa digunakan sampai tiga ban sih, Bu, ini. Jadi ketika high season pun saya rasa masih cukup aman untuk semua pengunjung untuk menikmati suasana. Dewasa itu usia berapa Pak? Dewasa. Dewasa gitu. Itu dia 12 tahun ke atas kita 12. sudah hitungnya dewasa. Iya. 12 tahun ke atas ya. Iya. Untuk pengunjung itu di sini masih banyak mayoritas didominasi anak-anak atau 50-50 Pak? Untuk pengunjung di sini mayoritas di keluarga ya, Bu, family ya. Family ya. Tapi di samping itu kita juga membuat segmentasi kita itu untuk anak sekolah, ada gathering perusahaan, ada family gathering, itu kita grab juga, Bu. Kita bantu untuk sebisa mungkin memenuhi kemauan pengunjung itu seperti apa, kita akan lakukan yang terbaik. Ya. Di samping luas kita kurang lebih area waterboom ini di 3,7 hektar dengan kapasitas pengunjung itu di 7.000 ya, Bu. Per hari? Enggak, 7 maksimal 7.000 itu kalau rata-rata sih, kalau per bulan itu ya 5.000 sampai 7.000 pengunjung. Oh, sorry. Oh, ya. Ini untuk menampung jumlah pengunjungnya itu maksimal 7.000. Kalau weekend Pak, berapa tamunya dari weekend untuk Sabtu Minggu dan libur nasional ya, Bu? Rata-rata di angka 400 sampai 500 pengunjung ya, Bu. Itu di luar kalau ada grup. Ada grup kayak family gathering, employee gathering employee gitu. Gathering perusahaan, mungkin bahkan employee gathering perusahaan pada bulan September dan Oktober lalu kita sampai close public itu sekitar 3.400. Dia pengen ingin khusus acara sendirian sendiri ya, tidak mau diganggu dengan pengunjung lain ya. Kalau jumlah di atas 3.000 ya kita bisa melakukan untuk close public sih, sesuai dengan mungkin ada pertimbangan lain yang menyesuaikan kesepakatan kontrak di awal dengan perusahaan tersebut. Nah, ini akhir tahun nih apa nih kira-kira yang ingin para pabrikers mungkin pengen tahu ya, mungkin harga promosi yang dieksplor, kemudian fasilitas-fasilitas favoritnya yang mungkin ada nanti ditampilkan oleh Waterboom Lipo Cikarang ini Pak, untuk akhir tahun, awal tahun baru mungkin juga gitu. Ya, untuk kita memasuki di bulan Desember besok ya, Bu, itu udah masuk kategori high season kalau di taman rekreasi ya, Bu. Di sini karena high season itu mungkin ada libur semester anak sekolah dan juga ada periode Nataru itu, Natal dan Tahun Baru. Ya. Kita tentu sudah menyiapkan senjata-senjata atau promo-promo yang dapat dinikmati oleh para pengunjung, khususnya di area di Taman Rekreasi Waterboom Lipo Cikarang ini. Kita ada program Meet Santa. Nanti konsepnya adalah ketika Natal itu ada Santa yang membagikan coklat kepada pengunjung ya. Ada Santa ya, Natal ya nanti ya. Ya. Samping itu juga kita ada Aquatic New Year, itu kita ada perform live music di samping pool, jadi pengunjung bisa menikmati musik di saat dia beraktivitas berenang di area Waterboom Lipo Cikarang itu, Bu. Untuk harga normalnya saat ini untuk di weekday kita buka di 50.000 dan weekendnya di 70.000. Tapi tidak usah khawatir untuk pabrikers, kita ada promo-promo di hari-hari tertentu. Di setiap Senin dan Jumat kita membuka promo di hanya 35.000
rupiah udah bisa berenang di waterboom per orangnya. 35.000 rupiah ya. Betul. Sudah di apa Pak? Boleh memakai fasilitas apa nih kalau cuma 35.000? Sama Bu, semuanya Oh, kita sama. sudah bisa menikmati fasilitas mulai dari ketiga kolam itu ya Bu, kolam ceria, mau kolam anak dan juga kolam arus dewasa. Dan di sini juga menyediakan kuliner ya Pak ya, makanan-makanan ya Pak? Ya betul, kita juga di sini terdapat F&B ya, food and beverage, kayak kuliner bagi family atau dari pengunjung yang merasa habis berenang dia lapar pasti kan ya Bu, itu tidak perlu khawatir, kita menyediakan ada berbagai snack bahkan sampai makanan besar ya, makanan beratnya ya, main course-nya ada gitu ya. Betul, main course sampai snack-snack juga ada kita sediakan di sini dengan harga yang tidak mahal ya Pak ya. Biasanya kan kita ini kesannya kalau pergi ke wisata itu pasti mahal nih F&B-nya, makan minumannya. Ini kalau di Waterboom Lipo Cikarang masih bersahabat kah? Masih bersahabat Bu. Kita start snack itu mulai dari 12.000 sampai main course atau makanan beratnya itu di angka 30.000 Bu. Masih cukup lah. Masih sangat terjangkau. Masih terjangkau ya, untuk area wisata ya, area rekreasi. Kayak sama seperti di luar ya Pak ya. Artinya bukan di taman rekreasi ya. Betul. Seperti di luar kita di rumah makan seperti ini. Harga yang sangat terjangkau. Ada lagi promonya nih Bu untuk pengunjung yang memiliki KTP Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi itu mendapatkan diskon lagi Bu, untuk berlaku di weekday maupun weekend Bu. Kalau 50.000. Diskonnya apa Pak? Diskonnya berapa tuh? Diskonnya sebagai potongan harga dari harga normalnya 50.000 kita menjadi 42.000 untuk di weekday-nya Bu. Untuk KTP Bekasi Kabupaten dan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi betul. Ya, kita pengunjung hanya perlu menunjukkan ID card-nya saja itu. Jadi banyak banget ya Pak ya? Banyak Bu. Banyak kemudahan yang. Nah kemarin Pak setelah COVID kan sempat ada ya sempat kita Waterboom Lipo kan sempat tidak ditutup selama 2 tahun Pak ya. Ini ada hal-hal baru mungkin Pak dari para publikers yang ingin diketahui yang selain tadi Pak kolam-kolam 3 tadi mungkin yang rebrandingnya lagi yang bisa di sini tuh sudah lebih oke loh daripada yang dulu itu, apalagi Pak yang ditonjolkan Pak? Oke, ketika kita close public Bu karena pandemi COVID-19 pada masa itu kita sempat close kurang lebih 2 tahun lamanya, tapi tidak perlu khawatir karena ketika kita soft opening di awal tahun 2023 ini kita melakukan revitalisasi secara keseluruhan. Mulai dari kolam ceria, kolam arus dewasa, dan kolam anak kita renovasi ulang. Bahkan di kolam ceria keramik-keramiknya kita ganti semuanya ya Bu. Jadi lebih menjadi aura yang baik lagi ya Bu. Seperti terlahir kembali Waterboom. Ya. Untuk segmen tentu kita mengalami penyesuaian ya Bu. Saat ini yang sudah berjalan, kita bekerja sama juga dengan para event organizer dan juga wedding organizer karena banyak spot-spot yang kita bisa highlight. Kayak sepertinya di bulan Oktober lalu kita ada wedding 1.500 packs. Itu mengambil background candi sebelah sana Ibu, dan juga wedding kita ada wedding juga, dan juga ada beberapa musik konser Bu. Kurang lebih dari bulan Juli sampai November ini kurang lebih ada 4 sampai 5 IO untuk mengadakan konser di Waterboom Lipo Cikarang. Kita memiliki area outbound itu dapat menampung pengunjung kurang lebih sekitar 5.000 orang ya. Itu menjadi poin utama kami karena di samping kita memiliki suasana yang asri, kita juga memiliki area yang sangat luas yang bisa kita berikan pengalaman-pengalaman yang baru terhadap mungkin event organizer atau wedding organizer untuk mencari spot. Untuk wedding sendiri konsep outdoor sangat masuk di area Lipo Cikarang di Waterboom ya. Jadi selama ini kadang wedding kan identik dengan hotel ya Pak ya. Nah ini ada hal baru lagi kita bisa lakukan di sini untuk para publikers yang ingin menyelenggarakan wedding ya kan. Bisa di sini outdoornya kapasitas berapa Pak kalau untuk wedding Pak?
Kalau wedding kita ya maksimal area kita 5.000 ya Bu. Berarti bisa 5.000 orang Bisa Bu. tamu gitu ya? Iya. Kalau maksimal ya Bu. Maksimal gitu. ya. Iya, iya. Karena sempat di bulan Oktober itu kita ada 1.500 tamu Tamu ya. pengunjung Bu. Pak, ini kan beberapa kali sempat kita juga kejadian ya, tempat wisata gitu ada kecelakaan yang tidak diharapkan pastinya ya. Bahkan kemarin kita sempat adalah ya kayak jembatan kaca gitu kan, akhirnya ada yang meninggal gitu kan. Baik. Nah, antisipasi dari pihak pengelola sendiri Pak untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu bagaimana Pak ininya? Baik, terima kasih Bu Adi. Indah ya untuk antisipasi kita tempat wisata kita terutama area Waterboom Lipo Cikarang itu sangat concern terhadap safety-nya ya Bu ya. Jadi keamanan itu sebagai poin utama bagi manajemen juga. Jadi untuk K3 sendiri itu kita sudah bersertifikat, kita urus izin-izinnya. Di samping itu kita juga memelihara semua fasilitas di public area yang dilewati oleh tamu-tamu, pengunjung maupun staf-staf kami juga agar selalu aman ya Bu. Kita menjaga, memaintain fasilitas area bahkan sampai pohon-pohon yang kelihatannya tinggi atau kering pun kita melakukan topping atau penebangan secara berkala. Untuk masalah dari sisi kolamnya sendiri, kita mempunyai lifeguard yang tentu sudah berpengalaman dan terlatih ya Bu. Dan bersertifikasi ya Pak ya? Tersertifikasi betul, kita ada satu kolam itu bisa di cover 2-3 lifeguard tergantung pada high season atau low season pengunjungnya ya Bu. Jadi lifeguard juga dia sistemnya mobile berkeliling Bu. Cuman masing-masing kolam area memang sudah ada tugas lifeguardnya sendiri. Dan kolam kita pun masih kategori aman, hanya 1,5 meter jangkauan orang itu dewasa paling ya dalam paling ya? dalam 1,5 meter. Paling kita yang perlu perhatikan adalah anak-anak yang mungkin sedikit lepas kontrol dari pengawasan orang tuanya, kita bantu monitor juga Bu untuk anak-anak. Tapi memang belum selama kurun waktu 10 tahun terakhir ada nggak Pak yang sempat ini? Nggak ada ya yang kalau 5 tahun terakhir 5 lah. tahun terakhir itu belum ada sih Bu. Alhamdulillah ya, semoga nggak terjadi karena ya Bu. antisipasinya memang sudah benar-benar disiapkan sudah, ya dari K3-nya. Mulai K3-nya bahkan di periode high season dan di weekend itu kita standby-kan perawat ya Bu. Untuk membantu ketika misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita kerjasama juga dengan sekitaran rumah sakit terdekat di sini Bu. Jadi kalaupun ada hal yang tidak diinginkan terjadi itu kita bisa sigap ya Bu untuk di cover rumah sakit terdekat dari mulai sisi pengantaran melalui ambulan juga sudah siap Bu. Karena lokasi Waterboom Lipo Cikarang ini Pabrikes tempatnya di tengah strategis Bu. Residensial ya Pak ya, di tengah-tengah perumahan, kemudian ada pabrik, hotel, pabrik, jadi terjangkau ke rumah sakit, jadi dia sangat prepare untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Nah untuk tahun 2024 Pak ada hal baru nggak Pak? Mungkin ada edukasi, ada tempat edukasi untuk anak-anak, fasilitas itu atau bagaimana Pak? Di 2024 program kita bisnis tentu saat ini juga kita ada program edukasi untuk anak ya Bu, kayak Claycraft untuk anak, edukasi anak untuk membuat tanah liat menjadi berbagai bentuk, macam-macam bentuk, dan juga ada di situ ada coachnya juga. Di samping itu ada juga cooking class kita bekerja sama dengan salah satu outlet F&B di area Lipo Cikarang. Anak-anak bisa edukasi atau belajar memasak di situ Ibu. Samping berenang. Little Chef gitu ya, Little Chef betul. Gitu ya. Untuk program 2024 kita rencananya menambah fasilitas adanya glamping Bu, di area kabin. Jadi itu bisa stay 24 jam. Camping ground gitu. Camping ground bisa jadi bentuknya konsepnya seperti ya glamping kayak di Bogor-Bogor gitu, bisa menginap. Tuh Pabrikes bisa menginap nanti di sini. 2024 dicatat ya. Insya Allah 2024 itu kalau tidak ada kendala kita bisa launching segera itu. Ya, nanti kita tampil lagi ya kalau udah launching ya. Baik. Yang di sini.
Karena kan di Cikarang kayaknya belum ada nih Pak yang camping ground. Yang ada ya pasti Bogor, Hotel, ya Bandung, betul. Purwakarta. Kita masih banyak pabrik, bukan banyak camping ground. Nah ini mungkin nanti diinisiasi oleh Waterboom Lipo Cikarang, kita bisa Ya, berkemah. Ya anak-anak kan, pelajar kan biasanya sering bikin acara-acara seperti itu ya kan Pak ya. betul. Persami gitu Persami, ya kalau Bu. bahasa Buat sekolahnya sekolah-sekolah ya. itu persami gitu kan. Ya, amin. Semoga terrealisasi ya Bu. Iya. Jadi untuk pabrikers tidak perlu jauh-jauh untuk Jauh-jauh. ke Bandung atau ke Bogor ya Bu. Di Cikarang juga ada nih nanti spotnya. Selain spotnya, suasananya juga sudah sangat ya, mendukung ya Pak betul, ya. Ya. Ada Instagramable lah ibaratnya anak-anak zaman sekarang. Betul. Pak, untuk ini kan banyak pabrik ya. Tadi Ya. mungkin sudah Bapak Adi sampaikan untuk employee atau family gathering, tapi lebih detailnya lagi Pak. Untuk employee dan family gathering yang biasanya dilaksanakan oleh pabrik-pabrik tuh Pak. Apakah ada harga khusus juga, terus fasilitasnya apa aja Pak, bisa disampaikan nggak Pak ke para pabrikers? Oh baik, kalau untuk corporate ya Bu, untuk corporate gathering itu sendiri kita sebelum itu pasti kan ada kesepakatan bersama atau kontrak yang telah dibuat oleh tim marketing dan juga pihak corporate itu tersendiri ya Bu. Kesepakatan itu adalah kita di sini memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka, bisa mungkin kita sediakan Bu. Mulai dari panggung, kebutuhan, sound, entertain, seperti musik atau band, MC kita bisa bantu sediakan. Makanan juga bisa bantu kami sediakan. Dan juga untuk di samping itu kita memberikan harga yang kompetitif. Ya kita kasih tiket untuk pencetakan tiket ke pabriknya kita free kan Bu. Kita memiliki area yang kurang lebih di outbound itu bisa menampung yang saya bilang sekitar 5.000 tadi ya. 5.000 orang, itu menjadi daya tarik sendiri khususnya buat pabrik-pabrik yang besar yang ingin mengadakan gathering di area Waterboom Lipo Cikarang. Seperti itu sih Bu. Untuk harga pasti ya semakin banyak jumlah peserta akan semakin bisa negotiable lah ya. Kondisikan fleksibel, betul, negotiable. Kalau di luar Cikarang nih Pak, apakah juga banyak pengunjung juga yang dari Bekasi, di luar Bekasi gitu Pak? Di luar Cikarang, luar Bekasi yang sudah sering, karena kan yang tadi saya sampaikan ini legend banget, tadi 98 ya Pak ya mulai. Iya, betul. Itu berarti memang benar-benar belum banyak wisata berbentuk waterpark ya Pak ya. Iya. Kayak waterpark ya Pak sini kan ya, waterpark gitu. Itu masih ini luar biasa, Waterboom Lipo ini inisiator lagi gitu Pak. Nah ini apakah bagaimana nge-treatment pengunjung yang dari luar daerah dengan banyaknya sekarang sangat kompetitif kan Pak, sangat apa ya, sekarang sudah sangat banyak lahir waterpark baru, waterboom baru. Nih langkah-langkah dari Waterboom Lipo Cikarang untuk tetap memanjakan para pengunjungnya itu seperti apa Pak? Oke, jadi yang pertama itu masalah pengunjung dari marketnya dari luar kota, apakah ada di sini ya Bu, di luar area Cikarang ya? Untuk jawaban saya tentu ada Bu. Dari luar daerah kita bisa lihat dari statistik nomor kendaraan pengunjung ya Bu. Betul. Dan juga dari tentu dari pihak marketing, karena mereka yang interaksi dengan pengunjung, beliau pasti info dari mana kedatangannya. Selama ini yang udah terjadi di sini, bahkan dari Jakarta, dari Karawang, bahkan sampai Bandung dan Bogor pun masih mencari Waterboom Lipo Cikarang Bu. Karena legend tadi ya Pak ya. Bu. Walaupun di samping nggak menutup dengan menerima kenyataan juga bahwa wahana-wahana waterpark seperti ini baru udah banyak yang baru, mungkin sekali. Fasilitasnya juga lebih baik dari sini Bu, tapi pengunjung kita tetap loyal dan setia itu Bu. Dengan suasana asrinya, dari keramah tamahan staf kami, jadi mungkin itu yang mereka cari Bu. Nah, mungkin perbedaannya di situ ya Pak ya. Jadi kayak ini Balinya ini kelihatan banget ya Pak ya di sini nih. Nuansa Balinya ini memang kelihatan, dan kulturnya kita mementingin etik. Sangat estetikanya itu sangat kental memang. Bangunan-bangunannya yang memang itu bangunan-bangunannya sangat tradisional sekali.
Dan memang hijaunya ya Pak ya, Betul Bu. banyak pohonnya. Kita memberikan pelayanan yang terbaik lah kepada Mm-mm. tamu, mulai dari staff frontliner Betul. sampai area dalam lifeguard. Apa Kita ada selalu training-training khusus Pak yang di Bapak selenggarakan untuk tim di Waterboom Lipo Cikarang ini untuk servis tamu Oh, atau ya. dan lain sebagainya untuk Baik, pengunjung? terima kasih ya Bu Indah, pertanyaannya sangat baik sekali. Ya, tentu kita sudah mengadakan training-training, terlebih itu masalah hospitality service, pelayanan terhadap tamu seperti apa, caranya melayani pengunjung itu seperti apa. Kita mengadakan training itu selalu secara rutin ya Bu, secara berkala, dan tidak intinya at least sebulan itu minimal kita ada 1-2 kali training kepada semua staf kami di sini ya, langsung di-guide dengan saya sendiri sebagai trainernya. Saya mengacu terhadap pengalaman juga, kemampuan saya memberikan trainer ke karyawan mampu diterapkan dengan baik sehingga pengunjung pun kembali lagi ke sini dapat menikmati suasana yang ramah terhadap Waterboom Lipo Cikarang sendiri. Karena itu sangat bermanfaat untuk ini ya pengunjung, bagaimana kita menservis mereka ya Pak ya. Iya betul. Jadi loyalitas akhirnya ada muncul, akhirnya kesini lagi gitu ya Pak ya. Baik Pak Adi, terima kasih ya, kita sudah diterima dengan sangat baik di Waterboom Lipo Cikarang. Ya, para publikers jangan lupa ya, akhir tahun baru datang ke sini, banyak sekali wahana-wahana yang pasti bisa memuaskan kita semua gitu ya. Banyak promosi, banyak diskon, banyak harga-harga, banyak makanan, banyak tempat-tempat yang sangat indah. Dan ini di Cikarang loh ya, ini bukan di Bandung, ini bukan di Bogor, apalagi ini di Bali, tapi suasananya bisa kita lihat seperti ini. Terima kasih Pak Adi ya. Semoga Waterboom sukses ya ke depannya dengan program-program barunya. Terima kasih Publikers. Terima kasih. Oke, terima kasih Publikers. Kita ketemu lagi di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.